Shalom semuanya. Ya, shalom. Bu Eni, Pak Ningsih, dan juga Pak Jos ya. Baru kita berempat ya. Ya, sehat semuanya. Sehat ya. Ya, Bu Edit umur panjang langsung muncul. Ya. Ada beberapa orang yang berhalangan ya. Bu Reni ikut CG, nanti Bu Idam. Shalom Bu Lesi. Ya, Bu Idam lagi ada pertemuan keluarga. Nanti diusahakan Yusul. Bu Rini masih dalam perjalanan. Ya, kita sambil nunggu yang lain biar nggak sepi. Oh ya, hari ini saya mau berdoa buat Bu Edit ya. Saya berdoa untuk Bu Edit. Ya, bersama keluarga. Terus nanti Pak Jos yang berdoa untuk video kita ya, Pak Jos. Ya, yang berdoa malam hari ini siapa yang bertugas? Ini pertama mendoakan Bu Rini. Oke, ya. Untung yang berdoa ada di sini. Ya. Kalau yang didoakan dalam perjalanan masih oke, ya. Ya, kalau yang mendoakan tidak hadir, sedikit ada yang nggak beres ya. Oke, sambil kita nunggu yang lain, kita belajar lagu kita ya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Kau bekerja buat kebaikanmu, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Suruh kehendakmu. Oh yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Kami datang kembali kepadamu ya.
doa-doa ini. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau setia ya Tuhan. Apa yang kami lakukan pada malam hari ini tidak sia-sia. Kami bersyukur bahwa Engkau menjawab doa. Dan nanti kami mau bersaksi bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kami ya Tuhan di dalam komunitas ini. Dan Kau akan terus menyatakan kesetiaan-Mu atas setiap doa-doa yang kami naikkan. Karena sejatinya Engkau adalah penjawab doa. Kami membawa hidup kami ya Tuhan, setiap orang ke dalam hadirat-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau menyerahkan pertemuan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau memulai pertemuan doa ini di dalam nama yang dahsyat, nama Yesus Tuhan. Aku mau tundukkan setiap pikiran ya Tuhan. Kami berdoa supaya hati kami tersedia dan penuh fokus kepada Engkau pada malam hari ini. Dan kami mau juga ikat Tuhan segala bentuk intervensi daripada penguasa-penguasa di udara yang mencoba untuk mengganggu pertemuan doa ini dalam segala bentuk. Kami mau patahkan dan kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup bungkus setiap orang dengan kuasa darah Yesus. Thank you Lord. Oh, nyatakan kuasa-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau persembahkan waktu ini kepada-Mu. Kami mau persembahkan Tuhan pikiran kami kepada-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu Engkau sudah menantikan kami di mana 2-3 orang ya Tuhan berkumpul di dalam nama-Mu. Dimanapun di belahan dunia ini Engkau hadir dengan kehadiran dan kudus-Mu ya Tuhan. Di mana kami berada berkumpul di dalam nama-Mu. Oh, saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Kekuatanku
kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar kesetiaan. Yes Lord, kasih setiamu besar ya Tuhan. Kasih setiamu dari abad ke abad. Tuhan, betapa ajaibnya kasih setia itu. Selalu baru setiap pagi atas setiap orang di belahan dunia manapun ya Tuhan. Atas miliaran manusia, kasih setiamu sungguh besar ya Tuhan. Kami mau belajar percaya dan kami mau terus merasa aman ya Tuhan, karena kasih setiamu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan ketika kami belum sungguh-sungguh kepada Engkau, kasih setiamu telah berlaku atas kehidupan kami. Karena itu kami mau terus aman, kami mau terus belajar percaya, belajar mempercayakan every detail of our life, Jesus. We entrust it to you, Lord. Kami mau mempercayakannya kepada Engkau, karena Engkau Allah yang dapat dipercaya. Oh, haleluya. Kau Allah yang setia, penolong dalam
mengasihi dan membimbingku. Kau Allah kekuatanku. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord, for the sweet presence. Terima kasih untuk hadirat yang manis. And I do believe, Lord, that you are here. You are here, Jesus. Engkau ada di sini dan Engkau ada dekat dengan kami. Dan Engkau menghendaki kami untuk hidup di dalam iman. Not by my sight. Tuhan, bukan dengan pandangan kami, tetapi dengan iman kami. Iman itu akan menggerakkan hatimu. Iman itu akan mengubah keadaan. Oh, I thank you, Lord. You are faithful, Lord, and you are merciful. Engkau setia dan Engkau Tuhan pengasih. Thank you, Lord Jesus, for everything that you have done in our lives, for everything that you are going to do. Oh, aku bersyukur punya Allah yang setia. Aku bersyukur punya Allah yang luar biasa. Aku mengikut dan melayani Tuhan yang setia. Di hadapan dipercaya. Dan kami akan terus berdoa. Selama mulut kami bisa berkata-kata, selama kami sehat, selama kami bernapas, kami akan terus bersekutu dengan Engkau. Karena kami tahu kami tidak bersekutu dengan satu pihak, tetapi ada Tuhan yang mendengarkan di tempat yang tersembunyi. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan keluarga Pak George, ya Tuhan. Bertahun-tahun kami berdoa supaya Engkau mengaruniakan anak di dalam keluarga ini. Tuhan, Engkau Allah yang mendengar dari tempat yang tersembunyi. Tuhan, menjadi kesaksian bahwa Engkau menjawab doa, Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaanmu untuk menitipkan berkat bakal anak di dalam keluarga ini. Kami berdoa untuk kehamilan istrinya, ya Tuhan. Semuanya ada di dalam genggaman tangan-Mu, ya Tuhan. Engkau yang mempercayakannya, Engkau yang akan menjaganya. Aku berdoa sebab pertumbuhan janin di dalam rahim istrinya, ya Tuhan, bertumbuh dengan sempurna, ya Tuhan. Sempurna di dalam nama Yesus. Engkau memberkati anak itu bahkan sejak dari kandungan. Sebab firman-Mu berkata, Engkau lah yang menenun kami, ya Tuhan, di dalam rahim ibu kami. Dan nanti pada waktu yang tepat, pada waktu kelahiran, bahwa anak itu akan membawa sukacita dan membawa kedekatan kepada Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk apa yang Kau kerjakan di kota ini, ya Tuhan. Jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Tuhan, kami membaca tentang Saulus di dalam firman-Mu. Bagaimana dia berbalik ketika mendapatkan jamahan Tuhan. Kami menyaksikan itu di kota ini, ya Tuhan. Terima kasih, kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan. But not by our might, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh-Mu saja, ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau kerjakan di dalam keluarga, ya Tuhan, yang Kau percayakan untuk dituntun melalui pelayanan ini, ya Tuhan. Terima kasih juga untuk baptisan air yang sudah dilakukan, ya Tuhan. Sesuatu yang di luar pemikiran kami, ya Tuhan. Bahkan seluruh anggota keluarga ini, Tuhan, akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kalau Engkau sudah membuka jalan, Tuhan, Engkau yang membuka pintu, kami akan melihat pintu lain akan terbuka. Kami bergairah, ya Tuhan, untuk merespon urgensi kedatangan-Mu, ya Tuhan. Bagaimana ada orang-orang yang bersedia, willing to stand in the gap, berdiri di antara kematian dan dengan Tuhan, menjadi pengantara, ya Tuhan. Dan kami berada di mengambil posisi, ya Tuhan, untuk keselamatan kota ini. Kami rindu, ya Tuhan, melihat jiwa-jiwa berbalik, ya Tuhan, kepadamu. Melihat jiwa-jiwa di kota ini
diselamatkan ya Tuhan. Melihat jiwa-jiwa di kota ini ya Tuhan berbalik kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan keluarga ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, Engkau yang memanggil mereka, Engkau yang melanjutkan ya Tuhan keselamatan yang Engkau kerjakan di dalam keluarga ini. Bahkan kami berdoa, we pray that they will radically born again in Jesus name. Mereka akan lahir baru secara radikal ya Tuhan. Mereka mengalami penuhan Roh Kudus, dan Tuhan akan pakai keluarga yang sederhana ini ya Tuhan menjadi alat kerajaan-Mu ya Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu di kota ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kebaikan hati-Mu untuk menolong Pak Octavianus dalam kesaksian bagaimana kemurahan Engkau Allah yang setia. Engkau senang kepada orang yang berharap kepada kasih setia-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu itu menjadi penghiburan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Engkau menepati firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan apa yang Kau kerjakan. Engkau membuka jalan, Kau memberikan pertolongan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Itulah kenapa kami akan terus bersemangat untuk berdoa, because prayer changes things. Lord, we pray, we believe Lord. Kami percaya ya Tuhan, that the prayer of a righteous avails much. Kau doa orang benar itu besar kuasanya, dan kami akan terus berdoa. Semakin kami banyak berdoa, semakin banyak hal yang kami harapkan. Doa adalah alasan bagi-Mu ya Tuhan untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kami ya. Terima kasih ya Tuhan untuk Pak Jos, untuk Bu Alina, untuk Pak Octavianus, untuk Shirley, Bu Gembat ya Tuhan, Bu Eni Prapiningsi, Bu Lucianti, Bu Edith yang bergabung pada malam hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati kami dengan berkat yang istimewa daripada Bapa. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, memberikan waktu kepada-Mu, karena seperti firman-Mu katakan bahwa bekerjalah, bagilah waktu untuk segala sesuatu yang bersifat kekal. Apa yang kami kerjakan saat ini menjadi investasi di dalam kekekalan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan penghiburan ya Tuhan. Biar kami terus kuat di dalam roh, dan bahkan aku berdoa supaya mereka merasakan urgency tentang kedatangan-Mu, supaya mereka mendapatkan beban yang sama untuk mempersiapkan jiwa-jiwa bagi-Mu. Sebab itu yang paling Engkau kehendaki adalah lebih banyak orang yang siap untuk diselamatkan, untuk dibawa ke dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We trust in you Lord. Dan kami berdoa ya Tuhan. Aku berdoa untuk keluarga Bu Edith ya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga ini ya Tuhan. Bagaimana Bu Edith Engkau telah bawa jauh sampai saat ini ya Tuhan, memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan, memiliki pertumbuhan rohani, pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan, kalau di dalam kota ini ada keluarga yang bahkan belum jauh Tuhan, tetapi Tuhan ubahkan, belum jauh dalam mengikuti Engkau, tetapi Tuhan ubahkan karena doa-doa. Terlebih ya Tuhan, yang saya percaya ya Tuhan, hanya tunggu waktunya ya Tuhan, bahwa Engkau akan ubahkan ya Tuhan. Engkau akan jamah hati suaminya, kalau pengenalan akan Engkau akan terjadi dalam hidupnya. Bahkan he will radically born again in Jesus mighty name. Dia akan lahir baru secara radikal ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, dimanapun dia berada, akan melepaskan damai sejahtera Kristus ada dalam kehidupannya. Aku berdoa supaya Engkau membuka pikirannya, enlighten his mind Lord. Oh, cerahkan, bukakan, terangi pikirannya ya Tuhan, supaya dia mengerti kebenaran, supaya ya Tuhan keluarga ini sama-sama takut akan Engkau. Dan bahkan ya Tuhan, Engkau yang membuka jalan untuk kerinduan Bu Edith untuk melakukan baptisan air ya Tuhan. Kami percaya Engkau berperkara, turut bekerja dalam segala keadaan, bahkan in every detail yang kami gak pikirkan, oh beyond of we can comprehend Lord, yang kami dapat pahami, disitulah Tuhan bekerja. Kami mengucap syukur untuk Bu Rini yang Tuhan tidak bisa bergabung karena
lagi menjual segala sesuatu yang paling membuat kami bergairah dengan dunia ini Tuhan, tetapi kami bergairah dengan Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kami adalah orang-orang yang Kau bahkan, sekalipun apa yang kami lihat belum apa yang kami alami belum mengalami penggenapan seluruh janji-Mu, tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa semua janji-Mu akan menjadi milik kami ketika kami terus belajar setia. Thank you Lord. Yang terbaik, yes Lord. Seluruh kehendak-Mu di waktu-Mu yang terbaik. Oh yes Lord, kami mau aman karena Engkau menghendaki kami benar-benar percaya seperti Abraham. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Orang yang berharap kepada Engkau tidak akan pernah Engkau biarkan. Justru firman-Mu berkata Engkau senang kepada orang yang berharap kepada Engkau, karena orang yang berharap pada Engkau tidak akan pernah mendapat malu, karena mereka akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang besar. Thank you Lord Jesus. Kami serahkan ya Tuhan. Oh, kami serahkan pertemuan doa ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus sambil alih nyatakan firman yang menghibur dan menguatkan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, we love you Jesus. We love you Jesus. We honor you Lord. You are our Lord. You are Lord, Lord Jesus. You are our Lord Jesus, my Jesus. Oh God, I am your son. We all your son, your children, Lord Jesus. Thank you God. Thank you Jesus. We love you Jesus. Kami mengasihi Engkau. Oh, kami mengakui Engkau ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you God. Thank you Lord. Thank God for your presence. Beautiful presence. Oh God, thank God for the liquid love. Oh God, thank you
Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. You are our best friend. Oh, Karabashigara. Oh, Karabashigara. Holy Spirit, you're my best friend. Terima kasih kau puaskan hati kami. Oh, Oh, di hadiratmu kami puas ya Tuhan. Di hadiratmu kami puas ya Tuhan. Oh, oh, thank you for your presence. Beautiful presence. Oh,
Kami bebaskan roh kami ya Tuhan, menyatu di dalam alam rohani dengan Bapa di tempat yang tersembunyi. Inilah hakikat daripada persekutuan yang Kau rindukan ya Tuhan. Ada kedekatan dengan Tuhan, terlepas daripada liturgi ya Tuhan. Engkau bawa kami, roh kami naik. Thank you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Holy Spirit. Oh, God, I worship you. Oh, thank you, God. Oh, thank you, God. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, thank you, Lord. Tuhan, rasanya nggak pengen selesai ya Tuhan. Di hadirat-Mu kami merasa aman. Kami merasa diperhatikan ya Tuhan. Kami tidak perlu takut ya Tuhan. Kami merasa diterima ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk roh hikmat dan pengetahuan tentang Engkau, sehingga kami mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami mau setia sampai kami bertemu muka dengan Engkau. Kami mau mengasihi Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Kami tidak mau menjadi goyah karena kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau telah menyediakan jauh lebih besar daripada yang kami pikirkan. Apa
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya kepada orang yang mengasihi Dia. Kami mengucap syukur karena kami mau ya Tuhan bersama dengan Engkau. Thank you Lord for the beautiful presence. Thank God for the liquid love. Untuk cintamu ya Tuhan yang mengalir atas kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih untuk damai. Thank God for the peace, for the joy, for the delight. Tuhan untuk sukacita, Tuhan kegembiraan di dalam hadirat. Engkau puaskan kami pada malam hari ini. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang lelah diberikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Sebab kami mau menyelesaikan pertandingan iman kami sampai garis finish pertandingan. Kami stay strong and finish well ya Tuhan. Sampai garis finish. Terima kasih sebab kami tahu Kau sudah menyediakan mahkota kehidupan bagi kami. Kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Thank you Jesus, thank you God. In Jesus' mighty name we pray. Haleluya, haleluya. Amin. Okay. Saya sangat bersyukur untuk pertemuan doa pada malam hari ini. Memang beberapa pertemuan doa yang sudah berlalu, saya tahu ada satu yang saya pengen perbaiki ya. Memang dari dulu itu saya orangnya cukup orangnya itu ribet gitu ya. Jadi kalau dulu saya kalau keluar rumah itu kalau misalnya pergi jauh, ketika dulu rekaman saya udah repot sekali masukin pakaian ganti ke mobil, masukin gitar, masukin minum, makanan, bahkan ada yang mau dikerjain pas lagi nunggu beres-beres, semua di drop ke mobil gitu ya. Orangnya itu kata orang sih sedikit rempong gitu ya. Nah, kadang di waktu-waktu yang lalu saya memang saya pikir there's something yang saya harus perbaiki gitu ya. Jadi jangan keburu-buru. Jadi tadi saya udah benar-benar mandi lebih cepat, terus duduk di tempat ini sekitar bahkan 20 menit. Saya menyembah Tuhan dulu, saya berbahasa roh dulu. Saya bilang, Lord, we hungry lebih daripada hari-hari yang sebelumnya gitu ya. Dan di mana hati yang haus, di mana ada hati yang haus, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Dan setiap kita kalau sangat mengharapkan kehadiran Tuhan, kalau sangat mengharapkan hadiratnya so strong, so tangible, sangat kuat, sangat nyata, Dia akan bersedia. Dan ini yang saya rindukan sebetulnya dalam pertemuan doa. Saya benar-benar nantikan, saya benar-benar persiapkan gitu ya. Ini inti daripada persekutuan doa. Dan setiap kali saya rasakan kayak gini, saya lihat beberapa orang yang sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka masuk mengalir ke dalam hadirat Tuhan. Itu namanya masuk, mereka enter kepada the Holy of Holies ya. Bukan cuma di pinggiran, tapi masuk ke dalam ruang Maha Kudus gitu ya. Masuk dan merasa aman di dalam dunia. Kalau kita di dunia ini kan penuh dengan kecemasan, mungkin galau, atau there is no hope. Tapi ketika masuk kita di dalam hadiratnya, ya benar-benar ada aliran sungai yang masuk di dalam roh kita, yang menyegarkan jiwa kita, membuat beban-beban kita dilepaskan. Dan itu adalah the essence of fellowship with the Lord. Itu adalah sebenarnya inti daripada persekutuan dengan Tuhan. Dan setiap kali rasakan yang kayak gini, saya rindu kita semuanya merasakan semuanya. Jadi jangan cuma persekutuan yang rutin, tapi benar-benar go deeper, come up higher, lebih dalam lagi merasakan hadirat Tuhan. Karena sebetulnya disitulah habitat kita yang sesungguhnya. Kita bisa merasakan Tuhan lebih dalam lagi. Hidup saya itu seperti itu, merasakan hadirat Tuhan. All throughout the day saya ngobrol sama Tuhan, saya bisa bersentuhan sama Tuhan. Itu kenapa lewat kesaksian kemarin di situ saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini bukanlah rutinitas, tetapi sebuah kehidupan di mana saya nggak bisa lagi kepisah sama Tuhan. Nah, jadi bertepatan juga dengan apa yang saya mau bagikan saat ini ya. Jadi
dari kurang lebih tiga kali pertemuan doa yang lalu, sebenarnya saya pengen bagikan poin ini dan rasanya kelewat gitu ya. Dan hari ini saya fokuskan untuk menekankan dan juga mengingatkan kita ya, yang paling esensi. Jadi kayak kita pertemuan doa kayak gini, itu sebetulnya celebration. Orang kalau udah haus hidup dalam hadirat Tuhan, ketika masuk ke merasakan hadirat Tuhan seperti ini, langsung kesambar, langsung bisa menyala. Kenapa? Karena hidup dalam persekutuan sama Tuhan. Nah, kenapa ada orang menjadi malas ya? Memang beberapa orang ada yang ada halangan gitu ya. Tetapi kenapa menjadi orang malas? Let's say beberapa orang yang dulu bersama dengan kita, kenapa orang malas berdoa? Kenapa tidak bergairah dengan semuanya itu? Itu adalah karena memang secara personal ya, private fellowship-nya dengan Tuhan itu nggak terjaga. Makanya ya, saya bilang dan itu standar kita. Saya bilang kemarin kan kita udah baptis 3 orang keluarga ayah dan 2 orang anaknya, dan ternyata untuk beberapa orang saya udah kasih tahu ternyata ibunya itu bukan nggak bersedia dibaptis pada saat itu, tapi karena sedang datang bulan ya, jadi mungkin kan enggan masuk ke dalam air. Nah, dan ada 2 anak laki-lakinya itu, yang satu malah udah belajar sama kita, udah baca kitab sama kita dulu. Jadi tinggal satu lagi yang paling tua, ya kita fokus doakan supaya 3 orang lagi dibaptis dalam waktu yang dekat. Kalau yang bungsu itu memang belum, karena belum cukup umur. Jadi satu keluarga benar-benar dimenangkan gitu ya. Nah, saya bilang sama mereka bahwa memang sejauh ini saya tahu dan saya tidak komplain dengan itu. Yang penting saya melakukan pelayanan yang benar-benar yang saya dapatkan dari Tuhan, bahwa orang harus baca firman, orang harus memiliki jam-jam doa yang teratur, baru tumbuh gitu ya. Nah, makanya saya bilang saya bawa ke GMS di tempat ini. Nah, saya bilang kalau sama kan kayak gereja lain ada komsel. Nah, di sini disebut CG gitu ya. Nah, tetapi saya bilang sama mereka, dan saya juga tidak gentar untuk katakan ini fakta ini, karena saya tidak sebutkan namanya orangnya gitu ya. Tapi saya bisa feel kok. Ya, berulang-ulang saya katakan, kita tidak menjadi sesuatu ya, menjadi sesuatu tanpa kita lakukan bagian kita. Justru pertumbuhan rohani itu adalah ditentukan oleh kita pribadi sama Tuhan setiap hari. Berkali-kali saya katakan, and I will stand with these principles ya, bahwa kita tidak boleh menjadikan baik sharing saya, baik khotbah, baik tontonan di YouTube ataupun saat teduh itu tidak boleh menggantikan pembacaan Alkitab pribadi. We have to come to the Word directly. Kita harus datang pada firman itu pribadi. Kita harus merenungkannya. Ya, tim admin paling tahu berapa banyak firman Tuhan yang saya renungkan, dan saya taruh di grup admin untuk dibagikan gitu ya. Dan itu mengubahkan saya. Ada satu kesaksian dari John Bevere, dia bilang ada seorang seorang tentara, dia bilang begitu dia terikatnya terhadap dosa tertentu, tetapi ketika dia merenungkan firman, benar-benar dilepaskan. Saya ada hari ini di depan para sahabat semuanya, kekuatan yang saya miliki itu nggak datang dari hari Minggu, tidak datang dari nonton video, nggak datang dari yang lain-lain. Selain dari yang utama, yang origin adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, speak in tongues, dan juga melakukan PPW saya. Yang lain itu kalau saya baru ada waktu. Nah, yang saya mau katakan pada kita ya, dan juga orang yang saya layani ya, boleh nanti bergabung di CG, tapi saya nggak akan lepaskan begitu saja. Itu juga kan yang saya bilang sama mereka, jangan mengira bahwa udah dibaptis air udah langsung selamat gitu ya. Itu hanya bagian dari satu perintah. Memang kelihatannya agak something that huge ya, seperti yang benar-benar sesuatu yang
sesuatu yang radikal, karena beberapa gereja kan menganggap dulu penyerahan bayi itu sebagai baptisan. Nah, ketika kemudian mengambil baptisan air kan seperti big decision ya, seperti keputusan yang besar gitu. Tapi bukan berarti memang kan mereka bersukacita setelah baptisan itu dan mereka bersukacita di gereja itu. Tetapi ingat ya bahwa itu tidak mengubah kamu menjadi seseorang luar biasa kalau kamu tidak lakukan apa yang saya praktekkan dan saya ajarkan ya, kecuali memang kalau orang-orang di tempat ini memang nggak mau lakukan gitu ya. Saya kan udah katakan mungkin toolsnya itu tepat ya, alat yang dipakai itu tepat, tapi bukan berarti word for all people. It depends on the heart ya. Mungkin nggak semua berhasil untuk semua orang, tergantung hatinya lagi. Tapi itu sudah terbukti kok, cara yang paling tepat, dan itu alkitabiah. Orang harus datang bersekutu sama Tuhan ya, bersekutu sama Tuhan dalam saat teduhnya pribadi. Saat teduhnya pribadi harus terjaga pagi, siang, malam. Kalau saya ya, yang lain paling tidak saat teduh ya, pagi dan malam. Pembacaan Alkitab, merenungkan firman, itulah sumber nutrisi yang origin, yang benar-benar murni. Nah, itu yang saya mau katakan kepada kita juga. Kalau itu dilakukan, kita akan sama-sama bertahan, dan bahkan kita akan bisa absorb, bisa menyerap apa sih maunya Tuhan, apa sih pikiran Tuhan ya, dan benar-benar diterangi seperti firman yang saya renungkan gitu ya. Salah satunya yang dibagi di grup tadi, coba ya dibaca nanti. Tetapi orang-orang bijaksana itu akan bercahaya seperti cahaya cemerlang. Dan orang-orang yang menuntun banyak orang, mereka akan seperti bintang-bintang. Orang bijaksana siapa? Kata firman, itu adalah orang bijaksana yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Orang yang menuntun orang, ya berarti yang menuntun orang, baik keluarganya, teman-temannya kepada Tuhan. Mereka seperti bintang. Bintang bukan cuma dalam arti literal, tapi figuratif. Bagaimana kalau kita lihat bintang film misalnya, kan disebutnya bintang. Selalu memakai sebagai rujukan itu bintang, berarti sesuatu yang berkilau-kilau. Nah, jadi ketaatan kita itu tidak hanya untuk keselamatan jiwa kita. Jadi sebetulnya di dunia ini kita sedang mempersiapkan kekekalan kita seperti apa nanti. Ketaatan kita dan pelayanan kita itu sebenarnya menguntungkan kita sendiri. Dan juga ayat yang berbeda dikatakan, tetapi orang-orang yang melakukan firman dan mengajarkannya itu akan seperti bintang-bintang. Mereka akan tetap selama-lamanya. Jadi ketaatan dan pelayanan itu kalau udah diterangi oleh firman, itu sebetulnya memotivasi kita. Jadi kalau kita itu sebetulnya bukan lagi taat supaya selamat, tapi lebih daripada itu, kita mau merespon hatinya Tuhan, dan juga kita bersemangat karena dunia ini hanya sementara. Tetapi ketaatan kita lah yang nanti akan menjadi puji-pujian dan kebanggaan kita di dalam kekekalan. Jadi ya saya mau katakan pada kita, terus lakukan itu. Terus lakukan yang namanya bagian kita, membaca, merenungkan firman, supaya ada dapat esensinya, jangan cuma di permukaan. Benar-benar kita digali, akhirnya kita dapat pengertian yang membuka pikiran kita, memotivasi kita. Kalau kita benar-benar soak up ya, benar-benar terendam dalam firman Tuhan, itu akan mengubahkan kita. Saya pribadi, selain saya kuat seperti ini, saya semakin berserah sama Tuhan. Ya, saya percaya, tadi saya itu ayat hafalan saya, nggak disuruh pun saya akan hafal yang di Mazmur. Percayalah kepada Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Dia akan bertindak. Saya baca di Mazmur lagi, kan ada perenungan juga, dikatakan engkau mengetahui keinginan hati. Nah, Tuhan tahu kok keinginan hati kita, dan yang saya percaya, Dia tidak akan pernah biarkan orang benarnya, apalagi mengasihi Dia, melayani Dia, menjadi malu. Nah, firman itu benar-benar menumbuhkan, bukan cuma motivasi,
keberanian kepada Tuhan. Kalau itu dilakukan, kita akan bersama-sama di sini. Kembali yang saya tekankan kepada anak-anak itu ya, makanya saya bilang ya, tadi saya komunikasi dengan orang gereja karena surat persetujuan, karena SMP itu harus perlu surat persetujuan. Kemarin kita semua lupa gitu ya, jadi saya bilang nanti dalam waktu dekat nanti berharap 3 orang lagi akan dibaptis gitu ya. Dan dalam 2 minggu ini kita mau sungguh-sungguh berdoa kepada mereka, karena saya bilang sama bapak itu, Pak, bapak sebagai kepala keluarga tinggal sekarang seluruh keluarga setiap malam, entah mulai 5 menit, 10 menit, Yanti juga menjadi wakil saya di sana gitu ya, untuk nyanyi lagu rohani, dan saya juga bagikan rekaman kepada mereka untuk dengarkan. Itu baru tumbuh. Sama seperti tanaman itu harus setelah ditanam gak boleh dibiarkan gitu saja, harus diperhatikan pengairannya, disiram, disiangi, diambil rumputnya, dipupuk, baru berhasil. Sama seperti orang ke gym, udah alat perlengkapannya udah lengkap semuanya, bahkan si orang itu juga udah konsumsi protein yang cukup ya. Kalau mau dapatkan pertumbuhan otot yang cepat, itu jumlah proteinnya harus 2 kali lipat daripada berat badannya. Udah dicukupin proteinnya semuanya gitu ya, tapi dia nggak latihan, nggak akan jadi apa-apa itu. Nah, sama otot rohani kita hanya akan terbangun ketika kita konsisten untuk melakukan bagian kita. Dan itu yang saya lakukan. Kalau saya terlalu capek pun, saya akan berbahasa roh kadang-kadang walaupun tidur, saya lanjut terus ketika bangun tentunya ya. Tapi saya mau tetap berkomitmen, saya mau selalu bersekutu sama Tuhan. Itu yang membuat kekristenan kita kuat. Makanya saya katakan tadi, kita lihat orang-orang di gereja, saya tahu kok siapa yang bersekutu sama Tuhan dengan siapa enggak. Dari sorot matanya juga saya tahu kok, dari cara memujinya juga saya tahu kok, dari cara bermazmur saya tahu, cara mendengarkan firman-Nya saya tahu. I know for sure. Saya bisa tahu itu. Nah, itu kenapa? Karena sama gitu ya, sama dari dulu juga ketika saya dijawab banyak gereja mega church, yang salah adalah, jangan salahkan gereja ya, yang salah adalah dirinya sendiri. Dia merasa kalau saya udah ke gereja ini, udah senior pastornya begini, baru dia merasa oh udah aman tuh, oh saya kan gembalanya begini. Salah. Dan saya tetap berdiri dengan pengertian yang seperti ini, dan sudah terbukti kalau kita mau bertumbuh, kita harus aktif. Kita harus berkomitmen, kita harus bayar harga, ya. Dan doa ya. Puasa itu juga kan bagian daripada merendahkan diri ya. Nah, ketika kita berpuasa, ya, saya dengan puasa kadang-kadang juga, apalagi udah rutin begitu, saya cuma ambil satu poin, misalnya puasa hari ini saya berdoa untuk keluarga ini, puasa besok saya berdoa untuk topik ini, tapi saya lakukan dengan konsisten. Saya mau nanti ketika bukan sebenarnya semata-mata mau upah sih, tapi gak usah munafik. Siapa sih yang gak mau seperti bintang-bintang di langit nanti? Siapa sih yang gak mau nanti cemerlang di dalam kekekalan loh ini? Dan kalau saya lihat pelayanan 10 tahun ke belakang gitu ya, bagaimana sahabat lama lihat di sini ketika di TRM, ratusan bahkan ribuan komentar ketika waktu itu masih kadang tidak dalam kesesakan seperti ini di yang ikutin posting kita, entah mereka undur atau apapun, tetapi setelah memberkati banyak orang, dan saya sudah lakukan, dan saya mau selesaikan ya sampai garis finish. Dan yang membuat saya kuat adalah sesederhana tadi, itu yang absen, dari kehidupan seseorang. Cuma pergi ke gereja, pulang lagi dari sini sampai Sabtu nggak lakukan apa-apa. No wonder kerohaniannya tetap gak nyala. Dan saya nggak mau orang yang saya layani seperti itu. Lagi saya katakan, terserah kembali pada orang itu. Kalau ternyata cara yang sama dia nggak mau respons ya, makanya kalau saya lihat ya, ada bapak-bapak kayaknya sih umurnya masih kurang lebih 60 lah ya. Sebetulnya dia itu udah bolak-balik minta pertemanan sama saya, tapi saya lihat akunnya aman, saya gabungin. Terus bapak ini tuh kan kalau di Facebook kan tanya, apa yang kamu pikirkan? Ya saya pikir, kenapa ya bapak ini upload
upload KTP-nya, dan Kristen dari datanya. Selfie lah, ya kan? Maksud saya gini, saya bukan yang anti yang kayak gitu, tapi maksudnya firman katakan kalau anggur semakin tua semakin manis. Kita kalau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin tua umur, semakin dewasa di dalam rohani, maka apa yang kita pikirkan adalah hal yang manis, yang kita lakukan adalah hal yang penuh hikmat, semakin serupa dengan Kristus, semakin mengerti panggilan Tuhan, semakin banyak kesaksian. Itu kan yang terjadi kalau kita berjalan dengan tuntunan yang sudah diberikan, yang sudah terbukti. Tetapi kalau ternyata orang menolak, karena nggak banyak orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, nggak banyak yang mengasihi Tuhan. Saya sangat percaya juga apa yang dikatakan Tuhan sama Brandon. Dari semua orang yang ikutin dia, hanya 25% yang itu sungguh-sungguh. Dan di kesaksian sebelumnya juga saya dengerin, cuma 20% orang di gereja gede juga megaces yang sungguh-sungguh. Yang saya juga lihat begitu. Nah, tetapi saya akan tetap lakukan bagian saya, baik terhadap orang-orang di media sosial yang memang mereka punya respons dan itu betul dan dilakukan, dia akan memiliki hasil yang sama. Itu yang saya katakan pada anak-anak ini, mulai apa yang sudah dilakukan kemarin jangan sampai sia-sia. Jangan sampai sia-sia. Selain saya doakan, jadi kami nanti akan sekali sebulan kumpul di rumah, karena kemarin juga mereka datang ke rumah. Nanti saya ke rumah mereka, terus ibadah bareng-bareng. Tapi yang saya bilang itu cuma tambahan. Gak selalu bisa kita sama-sama. Yang mengatur waktu, yang paling banyak waktunya adalah dirimu sendiri. Jadi merenungkan firman dengan otak sendiri, dengan mulut sendiri, memuji Tuhan, berbahasa roh. Kalau misalnya udah berbahasa roh, kalau itu dilakukan dengan penuh kerinduan, dia akan ketemu Tuhan. Dan orang akan bisa melihat the fire, the spirit yang benar-benar bubbling, ya, di dalam hatinya itu meluap karena ada roh Allah di dalam dirinya. Jadi lakukan itu. Makanya saya bilang kemarin, jangan mengira karena udah di pertemuan doa, merasa di pertemuan doa main sulap, jadi tiba-tiba didoakan terjadi semua doanya menjadi kuat. No. Ini hanya sebagai perayaan dan bersyukur tadi kita bisa melebur di dalam satu roh, tetapi kekuatannya adalah aktivitas pribadi, lepas pribadi, ya. Dan saya berharap kita yang di sini, ya saya rasakan kita terus melakukannya, ya. Oh ya, tadi lupa sebut Pak Titius, ya. Pak Titius juga nanti kita doakan di akhir gitu, ya. Jadi lakukan itu. Saya percaya kita semua yang di sini lakukan itu, ya. Makanya saya tetap bersyukur Tuhan. Ya, bukan soal jumlah, tetapi kualitas. Itu yang saya cari. Bukan seberapa banyak orang, tapi satu saja yang mengasihi engkau. Itu membuat saya berbangga. Sungguh-sungguh itu berbangga. Karena udah jelas dari awal Tuhan bilang, hanya sedikit saja orang yang akan mendapatkan kehidupan itu. Ya, karena nggak banyak orang yang mengasihi Tuhan. Makanya ya, kalau saya lihat orang-orang tua yang masih kekanak-kanakan rohaninya, nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya saya percaya kesaksian yang bilang, nanti kalaupun dia di surga gitu ya, ini kan udah tua, tapi kelakuannya kayak kanak-kanak. Karena apa? Dia nggak pernah mendewasakan rohaninya, gitu ya. Jadi biarlah kita lewat firman itu juga terhibur. Biar apa yang kita lakukan ini, cepat atau lama, kalau Tuhan belum datang dalam rapture, walaupun seperti Brandon katakan, we will never taste death. Kita tidak akan pernah merasakan kematian. Karena kita adalah orang yang paling mungkin menyaksikan kedatangan Yesus. Tapi kalaupun kita dipanggil duluan atau ternyata Tuhan yang punya otoritas tentang kedatangannya. Tapi cepat atau lambat kan kita akan berakhir dari kesementaraan ini. Persiapkan kekekalan dengan sebaik mungkin. Saya tidak pernah menjadi lelah berbuat baik. Saya tidak menjadi lelah untuk mencari Tuhan. Memang lawan kita kan diri kita sendiri, yaitu daging kita. Makanya firman Tuhan katakan roh itu menurut, tetapi hasilnya akan membawa sukacita. Ya, tetap kuat, lakukan itu resep, itu adalah rumus, formula yang paling tepat. Kalau kita lakukan bagian kita, terus bersekutu, bahasa roh menyembah seperti ini, kita akan tetap kuat. Gitu ya, lakukan itu juga saya pesankan sama anak-anak ini. Selama orang itu mau, keluarga itu mau, dan mereka akan lihat perbedaan kekristenan yang lama dengan yang baru, dan itu menyukakan hati Tuhan, karena Tuhan bilang menjadi ciptaan baru.
menjadi ciptaan baru, ia selalu diubahkan, gitu ya. Nah, saya terus bersemangat di dalam kehidupan saya dalam melayani Tuhan, dan bahkan untuk apa yang Tuhan kerjakan lagi nanti di waktu-waktu yang akan datang. Sebab sama seperti Brandon dari itu yang saya rasakan, bahkan gereja besar pun jangan tertipu. Gereja besar apa itu kelihatan harismatik, itu belum tentu dapatkan rasakan urgency tentang kedatangan Tuhan. Makanya bagi saya yang paling ideal, yang paling ideal untuk saya menjadikan contoh atau teman untuk nyangkut itu adalah Brandon. Tapi kan dia nggak ada di Indonesia, dia juga nggak punya gereja. Yang paling dekat di Indonesia adalah GMS. Tapi yang paling yang paling presisi menurut saya kekristenan itu seperti ini, benar-benar urgency, benar-benar siap, benar-benar berapi-api sama Tuhan adalah spiritnya Brandon. Nah, kita bisa lakukan itu sebab apa yang diomongin itu juga apa yang saya katakan. Kalau udah berbahasa roh, banyak-banyak bahasa roh, banyak-banyak masuk hadirat Tuhan. Dia juga bilang kemarin banyak berpuasa, merenungkan firman. Gak ada yang lain yang dia omongin, ya kecuali memang dia kan punya keistimewaan, dia dapat penglihatan daripada Tuhan. Tapi pengajaran secara umum itu kita dapatkan di sini. Orang-orang luar biasa, senior pastor daripada gereja GMS itu, dia juga kan lakukan apa? Yang kelihatan rendah, yaitu berkomitmen bahasa roh, ya, menjaga sabtu teduhnya, belajar firman sungguh-sungguh. Jadi gak sesuatu yang tinggi, hanya orang sekolah teologi yang bisa lakukan, enggak, karena semua orang bisa lakukan. Ibu-ibu yang tidak berpendidikan tinggi semua bisa lakukan. Itulah komitmen kita dan kemauan hati kita. Kalau nggak terlalu mengasihi Tuhan, saya sering minta Tuhan, purify my heart, give me a pure and clean heart. Berikanlah aku hati yang murni, hati yang bersih, juga hati yang mengasihi Tuhan, gitu ya. Berulang-ulang dan segenap hati Tuhan akan berikan, gitu ya. Bagi saya itu terlalu murah masa hidup ini, tidak memiliki pengenalan yang semakin tajam sama Tuhan, hanya untuk lewat dan hanya gereja-gerejaan dan pulang kiranya masuk surga, tapi tidak ada dasar bagi Tuhan untuk mengaruniakan puji-pujian, kehormatan dan kemuliaan yang cemerlang, yang berkilau-kilau, yang seperti bintang. Tuhan itu adil, ya. Jadi apa yang kita lakukan, orang kita pun bersusah payah melawan kedagingan kita, tapi itu rewarding. Rewarding itu maksudnya memuaskan hati kita kembali. Karena apa? Itu nggak sia-sia. Kita lihat orang-orang yang tidak sungguh-sungguh melakukan bagiannya, lemah. Maka doa yang seperti ini pun sesuatu yang nggak tertarik. Padahal kita begitu nikmatin tadi hadirat Tuhan. Betul-betul sungguh hadirat Tuhan itu nggak terbatas dengan ruang dan waktu, gitu ya. Kita tadi sudah doa satu sesi dan sekarang saya akan berikan waktu untuk jadwal pendoa Bu Eni, ya, untuk berdoa pada Bu Rini. Dan sebelum Bu Eni berdoa untuk Bu Rini, adakah di antara para sahabat yang minta didoakan secara urgent? Ada pokok doa yang urgent? Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti setelah Bu Eni berdoa untuk Bu Rini, langsung dilanjut oleh Pak Jos, ya, pray to our video, ya, supaya Tuhan pakai, ya, video itu to bless everyone who watch our videos, ya, Pak Jos, ya. Ya, oke, silakan Bu Eni. Bu Eni Praptiningsih, mute-nya bisa dilepas. Masih bersama kita Bu Eni Praptiningsih? Bu Eni Praptiningsih? Oke, karena mungkin sedang ada sesuatu, ya, silahkan
Bu Walina saja menggantikan Bu Eni Praptiningsih mendoakan Bu Rini ya. Silakan Bu Walina. Baik, Pak. Ya. Bapak kami dengan kerajaan surga. Terima kasih Bapak buat pimpinan penyertaan Tuhan. Juga hadiratmu yang sangat luar biasa. Yes Lord. Berdoa saat ini khususnya untuk Ibu Rini, berikan dia kesehatan yang baik dan iman, berkati apapun usaha dan pekerjaan keluarganya. Amin. Berdoa buat semua keluarganya, khususnya bagi mamanya juga papanya, Ibu Dulubis dan papanya. Tuhan, kami serahkan itu di dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan yang baik dan di waktu-waktu yang tua ini dan seterusnya, kiranya Tuhan yang memberikan mereka selamatkan jiwa mereka Tuhan. Amin. Dan kami tidak lupa berdoa juga Tuhan, mungkin Ibu Rini saat ini dalam perjalanan balik ke kampungnya, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai, bahkan melindungi dia Tuhan. Amin. Dan terima kasih juga Tuhan, Kau memberikan dia kesehatan yang baik karena menurut kabarnya dia juga ada gastrik. Kiranya Tuhan yang memberikan dia kesembuhan. Amin. Terima kasih Bapak, terpuji dan terpuji namamu. Sudah mengucap syukur semuanya ini. Oke, silakan Pak Jos. Ya. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Hari ini yang telah Tuhan sediakan buat kami bersekutu pada malam hari ini. Bukan sebuah kebetulan atau sekedar rutinitas, tetapi sebuah kehausan dari setiap yang hadir untuk bersama bersekutu dengan Engkau menyembah, mengembalikan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Bapa, malam hari ini khusus berdoa bagi video ini yang akan disiarkan di YouTube Tuhan. Mohon urapan-Mu Tuhan turun lewat video ini, lewat menu yang disajikan di YouTube ini Tuhan. Jiwa-jiwa dijamah, dimenangkan bagi Kristus. Ada urapan yang baru. Amin. Hadirat luar biasa itu ya Tuhan. Amin. Hadirat lewat ini ya Tuhan Yesus. Setiap jiwa yang mendengar akan menontonnya Tuhan, dijamah hatinya. Amin. Bahkan hamba Tuhan Yesus melepaskan jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, barat Tuhan. Kami menangkan jiwa-jiwa ini bagi Kristus. Di setiap kota dimanapun kami berada ya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah dan tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Kami percaya Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa ke dalam komunitas ini, bahkan setiap keluarga yang ada di dalam pertemuan doa ini, bahkan di dalam MTRC Tuhan. Bukan kami hanya sekadar hadir atau mengikut persekutuan di WA Group ini, tapi ialah itu sebuah panggilan bagi setiap diri kami untuk belajar bagaimana untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, taat kepada segala perintah-Mu, agar di hari-hari yang terakhir ini Tuhan kami tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Amin. Kami sungguh melakukannya untuk kehidupan yang kekal di depan mata kami Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa juga khusus Tuhan untuk setiap tim admin yang ada, bahkan hamba-Mu Bapak yang Kau percayakan Tuhan menuntun dalam komunitas DRC ini Tuhan. Beri kami hikmat. Amin. Dan pengetahuan dari surga, agar urapan Tuhan turun atas kami ya Tuhan, maupun sekecil apapun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami percaya itu adalah yang Tuhan berikan untuk kami, dan beri kami kekuatan, kemampuan untuk memberi yang terbaik. Bukan hanya sekedar memenuhi syarat Tuhan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya seperti itu Tuhan.
ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap pelayanan yang kami kerjakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau mendengar doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih kami sudah menyerahkan semua pokok doa kami ya Tuhan. Termasuk ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu di kota ini. Pakai kami ya Tuhan. Doa-doa kami untuk kota ini Engkau dengarkan. Pakai kami menjadi bagian daripada penuai harvesters Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Malam hari ini kami mau beristirahat ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami ya Tuhan. Dan juga Pak Titius, ada Ibu Idam yang gak bersama dengan kami, Bu Reni, Pak Gun, dan juga ya Tuhan Bu Eni, pihak Pratama. Kami berdoa supaya mereka terus berapi-api, terus melakukan bagian mereka ya Tuhan. Paulus berkata bahwa daging kami bisa menjadi lemah, tetapi tidak juga berarti roh kami lemah ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Ara yang menyusul dengan kami, untuk Bu Lucianti, untuk Bu Edi, Bu Shirley, Bu Bebat ya Tuhan, Bu Eni, Raptiningsi, Bu Walina, Pak Octavianus, Pak Jos ya Tuhan. Dan juga orang-orang yang ada di grup MPHC ya Tuhan, yang kalau masih mungkin ya Tuhan, bangunkan mereka ya Tuhan dengan cara-Mu sendiri, supaya mereka tidak menjadi Kristen yang biasa, tapi yang benar-benar humble, benar-benar ya Tuhan menggeliat ya Tuhan untuk menantikan Engkau ya Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kami. Lord, we shall not want. Kami tidak akan pernah kekurangan, karena kami tahu ada Tuhan yang menyediakan. Jesus, you are our shepherd. The Lord is our shepherd. Tuhan adalah gembala kami, and we shall not want. Kami tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati pekerjaan kami, memberkati kesehatan kami, seisi rumah keluarga, anggota keluarga kami Tuhan, orang-orang yang kami kasihi. Pagari kami dengan darah Yesus Kristus pada malam hari ini. Tuhan, pulihkan kekuatan kami, segarkan tulang-tulang kami ketika kami tidur ya Tuhan. Setiap senjata yang tempat kepada kami tidak akan berhasil. Dan Tuhan, kami datang, we humbly come to you Lord, asking for forgiveness Tuhan, untuk pengampunan. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mengakui ya Tuhan segala kekurangan kami, dosa dan pelanggaran kami. Sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Ampuni kami dan sucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur untuk kebaikan hati-Mu, untuk hadirat-Mu yang manis. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, Pak Ara, sehat Pak? Sehat ya, puji Tuhan ya. Nanti yang pokok-pokok doa lain tetap kita doakan di grup ya. Nanti minggu depan juga mungkin punya giliran yang lain ya. Oke, ada yang mau sampaikan sesuatu? Ya silakan Bu Lucy. Terima kasih atas doa dari Pak dan semua sahabat. Adik saya sudah keluar dari rumah sakit. Oh, puji Tuhan. Ya, kita doakan. Terima kasih buat doanya semua. Luar biasa. Ya, Tuhan luar biasa. Pak Okta juga kan ya, udah dijawab doanya ya. Ada kesaksian, saya dengar kesaksiannya. Bu Geba juga saya dengarkan rekaman remannya. Terus Bu Eni Praktiningsih juga. Ya. Oke, ada lagi? Baik, kalau nggak ada lagi, kita mau istirahat. Ya, tetap bersama semuanya. Nanti kita ketemu hari Kamis lagi ya. Oke, selamat malam. Ya, sama-sama. Selamat beristirahat.
Ya. Makasih Pak Jos. Ya, sama. Pak Jos. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam.